Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Alia Putri Zelani, absen 6 dari kelas 12 MIPA 2, akan melakukan ujian praktik matematika minat dengan matematika wajib. Dan saya mendapatkan materi yaitu binomial dan normal. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu distribusi binomial. Apa sih distribusi binomial itu? Nah, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sebagai dengan proses Bernoulli atau berulang-ulang. Jadi itu prosesnya itu bukan sekali dua kali. Contohnya itu kayak melempar koin, lempar dadu, dan lain-lain. Oh ya, distribusi binomial juga itu bergabung dengan peluang. Kalau yang nggak tahu peluang itu terdapat di dalam materi matematika wajib. Nah, kenapa bisa berkaitan dengan peluang? Peluang sendiri itu tuh adalah cara yang digunakan untuk menghitung jika ada kejadian yang berulang. Nah, dari kata berulang saja itu sudah sama dengan distribusi probabilitas dengan binomial. Oh iya, peluang itu kan ada rumus seperti N sama dengan mencari ruang angka dibagi ruang sampel. Dan itu tuh sama dengan distribusi probabilitas binomial. Selanjutnya adalah rumus distribusi probabilitas binomial. Nah, rumusnya itu adalah fx sama dengan P buka kurung X sama dengan X sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X Q pangkat X kurang min. Nah, bagi yang nanya N kombinasi X itu adalah N kombinasi X itu adalah ya rumus kombinasi yaitu N faktorial dibagi N dikurang kombinasi dibagi X. X tuh angka yang didapatkan. Nah, N itu tuh percobaannya. Banyak percobaan. Nah, kalau P itu tuh peluang suatu kejadian yang akan terjadi atau peluang suksesnya. Sedangkan kalau Q adalah peluang gagalnya. Nah, untuk menggunakan Q itu kita menggunakan rumus Q sama dengan 1 kurang P. Selanjutnya adalah sifat distribusi binomial. Sifat distribusi binomial adalah sifat-sifat yang terkandung dalam distribusi binomial. Yang pertama itu ada mean. Mean itu rumusnya mean sama dengan N kali Pi. Yang kedua itu ada variance atau ragam. Yang rumusnya itu sigma pangkat 2 sama dengan N kali Pi kali Q. Yang terakhir adalah standar deviasil. Nah, standar deviasil itu adalah simpangan baku yang menggunakan rumus sigma akar N P kali Q. Nah, untuk mendapatkan standar deviasil, kalian harus mendapatkan hasil dari ragamnya dulu. Nah, N itu artinya adalah berapa banyak percobaan yang kalian lakukan. Nah, kalau P itu seperti yang sebelumnya, peluang suksesnya percobaan, dan kalau Q itu peluang gagal atau tidak suksesnya percobaan. Nah, selanjutnya adalah contoh soalnya. Soal yang pertama itu, tentukanlah probabilitas mendapatkan 2 kali sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Kalau yang kedua itu, dalam 64 kali percobaan melempar sebuah uang logam, pengubah acak X menyatakan muncul sisi angka A. Maka tentukanlah meannya, variansnya, dan standar deviasinya. Materi yang sudah saya jelaskan tentang distribusi binomial. Nah, distribusi binomial kan menggunakan rumus P buka kurung X sama dengan X tutup kurung kombinasi N dan X terus dikali P pangkat X dikali peluang gagal pangkat X kurang N. Nah, jika kalian melihat di sini X-nya itu adalah angkanya yang didapatkan itu 2, N itu berapa banyak percobaannya, P itu peluang berhasil, dan Q itu peluang gagal. Tinggal kita masukkan P buka kurung X sama dengan 26. Selanjutnya, kita masukkan angka-angkanya. Sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial kali
2 faktorial dikali 1/4 dikali 1/16 sama dengan 6, 5, 4. Kita sederhanakan 6 faktorialnya ya guys. 4 faktorial 2 faktorial. Coret 6 dengan 2 hasilnya 3. Coret 4 1/16 sama dengan, kan didapatkan 3 dikali 5 dikali ini hasilnya 15/64. Dalam soal nomor 2 kan ditanyakan ya, dalam 64 kali percobaan melempar sebuah uang logam, pengubah acak X menyatakan munculnya sisi angka. Nah, tentukanlah meannya, variansnya, dan standarnya. Nah, untuk rumus means adalah M sama dengan N kali P. N itu tuh berapa banyaknya percobaan. Nah, kalau P itu adalah peluang suksesnya. Kalau B itu varians menggunakan rumus sigma pangkat 2 sama dengan N kali P kali Q. Nah, yang seperti yang sebelumnya, N itu berapa banyak percobaannya, P itu peluang berhasil atau sukses, nah Q itu peluang gagal. Kalau standar itu sigma sama dengan akar berapa banyak percobaan dikali peluang berhasil dikali peluang gagal. Kita masukkan. N-nya itu kan 64, P-nya itu setengah, Q-nya itu setengah. Saya sudah mengetahui rumus mean itu sama dengan mean sama dengan kali percobaan dikali peluang sukses. Percobaannya itu kan 64. Dikali peluang suksesnya itu setengah. 64 dikali setengah sama dengan 32. Selanjutnya kita cari variansnya. Varians sama dengan sigma pangkat 2 dikali percobaan kali peluang gagal sama dengan 64 dikali setengah dikali setengah. Coret 30. Coret sama dengan 16. Sehingga variansnya adalah 16. Selanjutnya kita cari standarnya. Standar itu rumusnya sigma akar N P kali Q sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan melempar 1 koin sebanyak 8 kali. Nah, kalau yang keempat adalah kepala bagian dari suatu perusahaan elektronik melaporkan bahwa rata-rata produksi TV yang rusak setiap kali diproduksi ada 15%. Nah, jika dipilih secara acak 3 TV atau 3 televisi, probabilitas mendapatkan 2 TV adalah berikut caranya. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk soal nomor 3 kan dicari ya. Probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan menemukan 1 koin sebanyak 8 kali. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu probabilitas itu apa. Probabilitas adalah peluang. Nah, rumus peluang itu angka dibagi ruang sampel. Nah, kan ditanyakan logam. Dalam satu logam itu kan ada angka dan gambar. Otomatis ruang sampelnya itu setengah gambar setengah logam, maka masukinlah setengah. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus distribusi binomial adalah P sama dengan X sama tutup kurung sama dengan N kombinasi X peluang sukses pangkat X peluang gagal pangkat X kurang N. Ya udah, kita masukin angkanya. 8 kombinasi 3 setengah pangkat 3 setengah pangkat 5.
kita jabarkan 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial. Nah, setengah pangkat 3, setengah pangkat 5, kita gabungkan saja menjadi setengah pangkat 8. 8 faktorialnya kita jelaskan 8, 7, 6, 5, 5, 3, 2. Dikali, karena kita gabungkan setengah pangkat 8, dicoret, 5 coret, 6, 3 kali 2, 6, coret, 1. Otomatis kita jumlahkan 8 kali 7, 56 per 256. Untuk soal yang keempat kan ditanyakan ya, kepala bagian dari suatu perusahaan elektronik melaporkan bahwa rata-rata produksi TV yang rusak setiap kali produksi adalah 15%. Nah, jika dipilih secara acak 3 TV, probabilitas mendapatkan 2 TV yang rusak adalah, kita kan tahu ya, 15% sama dengan 0,15. Nah, itu tuh adalah TV yang rusaknya. Sedangkan untuk probabilitas mendapatkan yang berhasilnya kan belum ketahuan, maka 1 dikurang 0,15. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ya udah, kita tinggal jabarin aja. 3 faktorial coret 2 faktorial, 2 dicoret 2 sama dengan 3. Kan udah menghasilkan, ketahuan kan kombinasi TV-nya itu 3. Secara acaknya itu 3 kan. Nah, kita cari nih untuk mencari mendapatkan 2 TV. Nah, 3 dikali yang rusak di pangkat 2 dikali yang berhasilnya 0,85. 3 dikali 0,15 pangkat 2 dikali 0,85 sama dengan 0,0574. Hasilnya segini. Oke, kita akan membahas soal materi selanjutnya, yaitu distribusi normal. Kalian pasti bingung, distribusi normal itu apa sih? Apakah bedanya dengan binomial? Nah, distribusi normal. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu fungsi kerabatan probabilitas kontinu. Nah, kenapa dia dalam distribusi normal itu ada probabilitas kontinu? Karena untuk mencari rumusnya kita harus lebih paham dulu apa itu kerabatannya. Oke, mari kita bahas. Fungsi kerabatan probabilitas kontinu, yaitu untuk variabel acak kontinu X, maka dapat nilai X sembarangan bilangan real. Nah, konsekuensinya adalah sebuah fungsi digunakan untuk menyatakan distribusi probabilitas dari setiap variabel kontinu. Nah, fungsi ini tuh disebut juga dengan fungsi kerabatan probabilitas, yang dapat kita definisikan dengan rumus di mana fx lebih dari sama dengan 0 pada interval yang diberikan. Misalnya, buka kurung a, b, tutup kurung, dan integral b dan a fx diferensial sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Nah, baru nih kita masuk ke distribusi normal. Oke, definisi distribusi normal itu apa? Distribusi normal adalah distribusi yang sangat penting untuk variabel acak kontinu. Contohnya itu banyak fenomena alam yang berdistribusi normal atau yang mendekati normal. Berikut contohnya, yang pertama itu hasil panen padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Yang kedua itu panjang dari hiu macan betina dewasa. Yang ketiga adalah skor ujian yang dilakukan oleh populasi yang benar. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu distribusi normal. Selanjutnya akan kita bahas itu subbab dari distribusi normal, yaitu kurva normal standar. Nah, kurva normal standar itu apa? Yaitu luas daerah di bawah kurva normal standar itu dapat ditentukan dengan menggunakan distribusi normal yang menggunakan nilai-nilai Z tertentu. Nah, luas daerah kurva standar itu satuan, karena kurvanya itu simetris terhadap mean, atau kita sebut dengan mean sama dengan 0. Maka, luas dari garis tegak lurus dari 0 ke kiri maupun 0 ke kanan adalah 0,5 di dalam kurva.
Bisa kalian lihat contoh gambarnya. Nah, ini dia yang paling penting dalam menentukan distribusi normal, yaitu tabelnya. Karena di setiap pertanyaan itu pasti kita tuh memerlukan tabel distribusi normal. Cara bacanya itu dari samping lalu ke atas. Bisa kalian lihat ini contohnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu contoh soalnya. Untuk yang pertama itu P buka kurung 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,96. Yang kedua itu P buka kurung min 1,52 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga itu P buka kurung min 1,03 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1,25. Yang keempat P buka kurung X kurang dari sama dengan 0,23. Berikut cara mengerjakannya. Saya bahas itu distribusi binomial. Yang pertama itu P buka kurung 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,96. Nah, gimana sih cara kalian mendapatkan hasil dari angka ini? Pertama itu kalian harus membuat kurvanya terlebih dahulu. Kurvanya itu jika di sebelah kanan itu berarti positif dan jika sebelah kiri itu berarti negatif. Jika kalian lihat kan kan tanyakan 0,96, berarti ini kan positif dong. Berarti di sebelah kanan. Oh iya, satu kurva itu nilainya 1 ya. Setengah itu 0,5 baik di kanan maupun di kiri. Oke, kita langsung masuk ke ini. 0,96. Berarti caranya gimana? Kalian harus tahu dulu tabel distribusi normal. Seandainya ada tabel ya. Gini. Di sini kan 0,6. Di sini 0,9. Nah, kalian tinggal cari aja dari tabel itu hasil dari bilangan 0,9 dan 0,6 tuh apa. Nanti tinggal kalian masukkan. Z sama dengan 0,33. Hasilnya adalah segini, yaitu 0,3315. Kok bisa 0,3315? Jadi dari 0,9 dan 0,6 itu bilangan tengah-tengahnya adalah 0,3315. Nah, untuk soal selanjutnya itu yang negatif, yaitu min 1,52 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Nah, caranya tuh hampir sama dengan soal pertama itu, yang kita pasti harus bikin kurvanya terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalau untuk yang negatif itu di sebelah kiri dan positif sebelah kanan, maka kita taruh di hasil sebelah kiri. Kan itu kita taruh 1,52 ya. Udah selesai. Nah, langsung kita mulai cari. Untuk pencarinya, kita tulisnya dibalik. Jadi awalnya itu 0 dulu. 0 kurang dari X kurang dari 0,52. Jika sudah begini, kita tinggal masukkan, yaitu menggunakan tabel distribusi binomial, yaitu 0,2. Hasilnya adalah 4, 3, 5, 7. Kok bisa dapat seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan tabel binomial. Jadi untuk mencari kurva itu pasti tuh kalian harus tahu cara membuat kurvanya, terus kalian juga harus tahu bagaimana menggunakan tabel binomial itu. Sekian, yaitu adalah P buka kurung min 1,03 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1,25. Di sini kan ada dua bilangan ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan 0 kan, 0 sampai segini sampai segini. Nah, kalau dua bilangan itu caranya sebenarnya sama aja sih, nggak ada bedanya, cuman kurvanya itu ada dua yang diarsir, yang sebelah kiri untuk yang negatif, yang sebelah kanan untuk yang positif. Tinggal kita masukkan deh P
0 kurang dari X kurang dari 1,2 1,03 ditambah P sama P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1,25. Ya udah, tinggal kalian hasilin dengan cara seperti sebelumnya, menggunakan tabel binomial. 1 cari 0,3 untuk yang pertama. Nah, yang kedua itu 1 dicari 0,5, 1,2 dicari 0,5. Ini kalian jumlah ya, ini 0,3 sama dengan 0,3485 ditambah 0,3944 sehingga menghasilkan 0,7429. Terus selanjutnya itu adalah P buka kurung X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,25. Nah, X itu kan kita belum tahu ya, maka X itu kita anggaplah sebagai 0,5. Kok bisa 0,5? Karena X itu tuh setengahnya, kan sudah saya bilang sebelumnya. Kalau dalam kurva itu setengahnya itu 0,5 dan setengahnya lagi itu 0,5. Maka tinggal kita tambahkan saja. Jadi P buka kurung 0,5 tutup kurung ditambah 0 kurang dari X kurang dari 0,25 sama dengan 0,25. Gimana cara nyarinya? Kita seperti biasa menggunakan tabel distribusi normal, yaitu 0,2 ditambah 0,5. Jadi 0,5 ditambah 0,9 sama dengan 0,590. Dan ini hasilnya. Nah, setelah kalian memahami cara mengerjakan tabelnya, kita akan melanjutkan ke materi, yaitu standarisasi distribusi normal. Apa itu standarisasi distribusi normal? Nah, saat Anda membakukan distribusi normal, rata-ratanya itu menjadi 0, dan simbangan bakunya itu menjadi 1. Hal ini itu tentu memudahkan Anda menghitung kemungkinan terjadinya nilai tertentu dalam distribusi yang ingin Anda cari, atau membandingkan kumpulan data dengan rata-rata atau simpangan baku yang berbeda. Meskipun titik data tersebut X dalam distribusi normal. Nah, titik data tersebut itu disebut skor Z atau Z dalam distribusi. Nah, skor Z itu adalah skor standar yang memberitahu Anda berapa banyak standar deviasi dari rata-rata nilai individu X. Nah, skor Z itu tuh ada 3. Yang pertama itu skor Z positif, berarti nilai X Anda lebih besar dari mean. Yang kedua itu skor Z negatif, yang berarti nilai X Anda lebih kecil dari meannya. Dan yang terakhir itu skor Z bernilai 0, yang berarti nilai X Anda sama rata dengan mean. Nah, untuk rumus standar distribusi normal itu adalah Z sama dengan X dikurang M per sigma. Nah, X-nya itu adalah nilai datanya atau nilai individu, M seperti biasa itu adalah mean, dan sigma adalah simbangan baku. Berikut adalah contoh soalnya. Berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.200 gram dengan simpangan baku 300 gram. Nah, jika berat bayi berdistribusi normal, tentukanlah berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 2.700 gram.
Gimana cara mencarinya? Berikut videonya. Materi yang akan selanjutnya kita bahas adalah standarisasi distribusi normal. Nah, dia itu menggunakan rumus Z sama dengan nilai data dikurang dari mean dibagi simpangan baku. Oke, kita masuk ke soalnya. Soalnya itu adalah bayi yang baru lahir memiliki rata-rata 3.200 gram. Dan simpangan bakunya adalah 300 gram. Jika bayi mengalami distribusi normal, tentukan berapa persen yang beratnya kurang dari 2.700 gram. Berarti kita masukin rumusnya. Z sama dengan X kurang dari simpangan baku sama dengan 2.700 dikurang 300 300-nya itu simpangan baku sama dengan 500 hingga menghasilkan min 500 per 300 sama dengan min 1,67. Nah, kan kita dapat 1,67 nih ya. Nah, sekarang kita cari lagi nih menggunakan tabel distribusi normal seperti yang materi sebelumnya kita kerjakan yang pas soal itu. Min 1,67 dalam P X kurang dari sama dengan 1,67 itu adalah 0,0475. Selesai. Oke, setelah melihat videonya dan setelah melihat materinya, saya harap semua dapat memahaminya. Sebelumnya kurang lebih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata baik dari saya maupun materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih para penguji.